Ya pemirsa, memang sebuah meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menghangatkan diskusi publik soal batasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Hal ini tentunya menuai reaksi dari sejumlah kalangan dan berujung pada penahanan terhadap pelaku. Terlepas dari pro kontra pada konteks kebebasan berpendapat ataupun penghinaan terhadap kepala negara, kita akan berbincang secara langsung dengan seorang psikolog, yakni Auli Grashinta terkait dengan hal ini. Selamat siang, Mbak Auli. Selamat siang, Mas Adit. Terima kasih Mbak Auli telah bergabung sebelumnya di Laporan 8 siang hari ini. Ya, Mbak Auli, kita sama-sama sudah menyaksikan ya, sudah melihat bersama bagaimana meme yang dipublikasikan oleh seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Tentunya kita cukup prihatin ya, Mbak Auli, melihat visual tersebut. Tapi banyak masyarakat yang menanggapi ini masih ada yang pro ternyata, Mbak Auli. Terlepas dari bagaimanapun kondisi gambar itu secara etikal juga tidak bisa diterima ya, Mbak Auli. Lalu terlepas dari semua itu, Mbak Auli sebagai seorang psikolog, dari kacamata Mbak Auli, bagaimana Mbak Auli melihat fenomena ini? Betul, memang pada dekade terakhir ini memang banyak terjadi pergeseran moral ya. Artinya dengan adanya teknologi, dengan adanya perkembangan telekomunikasi terutama ya, teknologi komunikasi, banyak value-value yang kemudian bergeser begitu. Artinya hal-hal yang tadi yang awalnya kita jaga dengan baik atau awalnya kita diberikan dari orang tua kepada generasi yang lebih muda, ini kemudian jadi berubah begitu. Sehingga sekarang itu Gen Z terutama ini semakin kabur antara mana yang sebenarnya boleh dan tidak boleh. Nah, karena apa? Karena tadi ada media-media, ada endorsement begitu ya yang diberikan oleh media di luar negeri yang membuat seseorang ini akhirnya tidak bisa untuk memilah mana yang sebenarnya boleh dan mana yang tidak. Nah, kebingungan ini terjadi dari masa pola asuh begitu. Mungkin pada generasi sebelumnya pola asuh itu lebih intens ya, artinya kedua orang tua ada di rumah, begitu ya, paling tidak hanya satu saja yang bekerja, kemudian memberikan pola asuh, menanamkan nilai-nilai, baik itu melalui nasihat maupun perilaku, begitu ya, bagaimana harus perilaku secara etis gitu ya. Nah, ini mulai bergeser di 10 tahun terakhir ini bergeser sehingga anak menjadi kemudian lebih mendapat ya nasihat, mendapat masukan, mendapat informasi dari luar dirinya yang belum tentu itu sesuai dengan etika. Akhirnya tadi banyak nilai-nilai, banyak value-value yang kemudian bergeser dari apa yang seharusnya menjadi kebingungan mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak. Sebenarnya dengan terkait dengan penggunaan internet dan sebagainya itu sudah ada yang namanya netiquette ya gitu ya, etiket pada netizen gitu. Tetapi apakah kita semua ini terliterasi secara digital? Ini juga yang kemudian menjadi mendorong terjadinya tadi perubahan etika moral. Apa yang seharusnya dilakukan di dunia nyata ini menjadi kabur gitu ya. Apakah apa yang dilakukan di dunia maya ini harus sama dengan dunia nyata? Nah, ini menjadi kabur sehingga akhirnya tadi pergeseran nilai moral ini menjadi terjadi pada generasi kita, terutama generasi Z Baik. saat ini.